3, 4, 6, 7, 8. Oke, yang dua ini lulus, yang dua ini lulus. Oke, siap ya berdua ya? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apa kalau belum? Marinya belum. Nah, berdiri. 1, 2, 3, 4. Direct dulu, direct. Nah. Itu kikis mahal dikit. Nah. Langsung naik ke atas lagi. Dan dapat ya. Bagi Lu lanjut. Ayo silakan. Itu direct Pak, habis corner, habis gol juga naikkan tangannya. Nah, ya. Kikin 5. Di situ naik atas lagi. Oke, pertanyaan saya, direct free kick gimana sinyalnya? Direct free kick tendangan langsung. Oke, tahan ya, tahan. Apa yang perlu diperbaiki? Tangannya ini. Tolong lurus. Ini. Yang ini. Bantuan. Ya, itu direct free kick. Indirect. Oke, kick in. Ya. Gol clearance. Oke, sip ya. Belum. Ya, empat terakhir. Silakan 4 orang terakhir. 3 orang ya. 3, 4 kan. Masalah lagi tuh. Agak maju, biar tabrakan. Maksudnya agak maju. Awal-awal agak maju. Biar apa penting rambut. Oke, siap ya? Nah, jangan kata enjoy. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Oke, tahan. Siapa yang lulus? Joni sendiri. Oh, Jonathan ada, Jonathan. Oke. Yang tiga pulang. Ya, konsentrasi. Oke. Yuk, mulai. Itu sama-sama. Ulang lagi. Itu sama-sama ya, bertiga ya. Yuk, silakan. Agak maju sama-sama biar tak nabrak kursi. Oke, sip. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, berarti apa sama Mas Awal? Oke, silakan. 1. Ini tidak ada alasan lagi tidak ada yang nginco ya, tidak ada yang nginco. Maaf ya, ini lagi. 1, 2, 3, 4,
Ya. 6 7 4. Tahan. Pada saat akumulasi gol, jangan begini ya. Kalau ini tak ganti. Ayo kita nih. Nah, ya tahan seperti ini. Bukan begini tadi ya. Mungkin begini ya. Tak ganti wasit. Wasit profesi. Terus tangannya harus lurus ketika kalau sudah selesai. Ya, oke. Sekali lagi Mas Kim, silakan. 1 2. Nah, itu dulu itu yang modal. Kamu yang itu. Ah, itu ya. Nah, ini ya. Oke. 1 2 Oke. 3 Ya. 4. Oke. Kick ini dulu, kick ini. Kick in. 5 Ah, 6. ya. Time out 7. Ya. Jangan sampai Jadi ibu apa? akumulasi begini ya. Akumulasi pol. 5 6 ya, 1. Oke. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah posisi. Yang ditanyakan sama Febri kemarin. Jadi dia posisi ketika kick off. Ini adalah table ya, table official. Posisi wasit ini garis tengah agak ke belakang sedikit. Ya. Jadi kalau ini misalnya meja pertandingan, yang kick off adalah di sebelah sini ya, sebelah kanan saya, maka posisinya seperti ini. Bukan di sini. Ya. Yang lebih tepat adalah di sini. Baru, yuk sinyalnya. Pip. Kemudian masih dua. Lihat posisinya di mana? Ya, sejajar pemain kaki. Jadi bukan di garis gawang ya, bukan di garis gawang, tapi diambil pemain terakhir. Ambil pemain terakhir. Jelas sampai sini? Jelas. Berarti buat posisi wasit di table official. Wasit 1. Ya. Ya. Wasit utama. Nah, Wasit wasit dua utama wasit. itu dia selalu berada di dekat table official ketika awal pertandingan ya. Ketika awal pertandingan. Tujuannya apa? Biar mudah komunikasi dengan wasit 3 dan timekeeper. Ya, timekeeper nanti duduk di meja. Nah, wasit 3 nanti samping meja wasit diri. Ketika mengikuti permainan mulai, kertas timeout dibagikan. Satu di sini, satu di sebelahnya. Jadi kalau tim minta timeout itu kan sih, timeout sih. Tapi jangan antarkan kertas itu ke meja untuk mengajukan timeout. Ya, ada lagi di sini. Ya. Berikutnya, ketika goal clearance. Nah, ketika goal clearance ya. Ini satu diagonalnya bukan ambil orang terakhir, tapi yang ada indikasi Benturan. rebutan ini. Nah, ya. Jadi ambil diagonal. Ketika gol clearance akan lebih baik masuk di sini, berada di sini, jadi dia bisa melihat apabila tangan si kiper lewat garis. Karena bisa jadi kalau gol clearance bola mati, tangan kiper lewat garis, apa keputusan wasit? Indirect. Direct? Indirect. Handball bukan? Handball. Bola mati. Oh. Ya. Jadi dia diulangi, ya. Bukan pelanggaran. Jadi diulangi, tapi hitungnya lanjut. Full. Hitung full. Kan bukan pelanggaran. Berarti tidak dihitung full. Gimana? Tidak dihitung full. Tidak. Akumulasi. Berarti Foulnya apa? Dia bukan handball, bukan juga berperan ada kan? Dia hanya lalai. Bola mati, tangannya melempar bola dari itu kan? Dirit, ulangi. Hitungan saya lanjutkan. Oh, tadi udah 2 lanjut 3.
Beda cerita kalau bola hidup. Kalau bola hidup, tangan kiper keluar garis, maka dia pelanggaran akumulasi nambah. Apa sebab kartunya? Nah, kira-kira tadi kita ingin pembahasan kartu ya. Nah, kalau Kamu pada foto. handball itu tidak semua handball itu harus kartu. Handball yang kartu apabila dia menggagalkan serangan menjanjikan. Itu kartunya apa? Kalau menggagalkan serangan, kartu apa? Kuning. Yang merah itu menggagalkan apa? Nah, tadi dia handball, tapi tidak akan menggagalkan apa-apa. Ya, maka tidak perlu kartu. Selanjutnya ini posisi corner kick kan? Corner di sebelah sini. Maka wasit bolanya yang sejajar dengan gawang. Wasit yang di dekat bola mengambil jarak dan menghitung. Ya, jaraknya sekitar 7 meter, 7 sampai 8 meter. Sehingga ketika ada kontak, kamu jauhi menjatuh. Ya, karena dia dekat ke lawan. Oke. Jelas ini corner kick. Ya, jadi wasitnya jangan dekat-dekat sini. Nanti bahaya kalau ada dekat-dekat. Tapi dia ambil jarak. Sama ya Pak Parman ini. Nah, jadi dia kontak mata itu penting. Nanti pas praktek harus sering-sering melihat temannya. Jadi lihat bola, lihat teman. Ketika ada bola out, langsung lihat teman lagi. Gitu. Ini ketika tendangan bebas. Ya, tendangan bebas di sini ini. Dia pegang betis. Nah, wasit terdekat meniup. Wasit yang satunya ambil jarak diagonal. Ini harus ada kontak mata. Sama ya, di sini. Misalnya wasit berambil. Nah, bebas juga sama seperti itu. Ya. Kalau dia bolanya di tengah, ya, kalau bolanya di tengah, boleh wasit satu atau wasit dua yang lainnya. Tapi kalau bolanya agak pinggir, wasit terdekat dengan garis yang meniup. Wasit yang satu menyesuaikan. Jadi misalnya nih, saya dengan Bang Febri wasit. Ketika di sini ada handball, ya, yang mana wasit terdekat tidak melihat, saya tidak melihat. Tapi wasit duanya Bang Febri melihat. Bang Febri boleh tiup, tit, handball. Nah, berarti nanti bergeser. Saya datang ke sini, Bang Febri yang bergeser. Ya. Nah, ini kick tadi ya. Penalti kick. Nah, penalti kick. Penalti kick berarti dalam permainan ya. Bola di titik penalti tadi. Pemain lain ya harus di belakang dari si imajiner bola. Jadi bukan di sini ya, tapi di sini. Ya, jaraknya 5 meter dari bola. Oke, wasit yang satunya boleh berdiri lebih dekat ke garis gawang. Jadi dia melihatnya posisinya di situ nih. Lihat apakah kipernya maju sebelum ditendang atau kakinya tetap menyentuh. Silakan. Saat memulai. Di mana saat memulai penalti atau saat menghentikan penalti? Kalau memulai bisa, ya. Tidak wajib. Ya, boleh dikit. Kalau kejadian seperti itu kan, tapi tip boleh, atau tip dulu boleh. Ya. Tapi kalau tak menghentikannya, tetap sama saja. Oke. Second penalti. Nah, ini second penalti yang baru mau. Nah, R ini masih satu ya. R itu referee masih. R2 masih 2, R3 itu masih 3. Jadi sekarang yang meniup wasit. Ya, lihat pemain lainnya. Pemain lainnya berada di belakang garis imajiner bola. Jarak 5 meter dari bola. Penendang harus teridentifikasi jelas.
wasit atau wasit dua yang meniup. Kenapa wasit atau wasit dua? Karena ada kemungkinan wasit itu tukar posisi. Pernah lihat? Nah. Ya. Kapan wasit itu tukar posisi? Ketika wasit yang di dekat bench itu merasa dia diintimidasi atau dia merasa diintervensi. Ya. Misalnya barusan dia habis mengeluarkan kartu kuning atau kartu merah. Nah kan biasanya tim itu masih emosi ya. Nah, dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia boleh tukar dengan temannya. Nah nanti pada saat temannya dekat bench ini mengeluarkan kartu lagi, mau tukar lagi silahkan. Ya. Intinya sekarang tidak wajib bertukar. Boleh tukar, boleh tidak. Saatnya tukar ya, seperti di posisinya. Jadi wasit niup satu di sini, wasit dua yang sama seperti penalti. Nah wasit tiganya lihat ke garis yang berapa meter ini? 5 meter ya dari garis bawah. Oke. Ini sama. Kalau pemain memilih menendang lebih dekat, ini yang semalam katanya ya, kalau misalnya pelanggaran pertamanya lebih dekat ke gawang daripada sekedar penalti kan, pemain boleh ditanya mau tendang di tempat kejadian atau di titik dua. Kalau dia bilang tempat kejadian, maka tidak butuh wasit 3 karena jaraknya kan meter. Nah, wasit 3 kan dari umumnya melihat garis. Oke, ya, sama ya. Kick in. Nah, kick in posisi wasit yang dekat dengan garis atau tempat bolanya out itu harus di belakang bola. Ya, saya berbicara kalau ini di gol. Yang di gol itu wasitnya lagi di sini, ketika bola out sini, berarti dia harus berpindah belakang bola. Wasit ini tadi yang ada di sini bergeser, menjaga dia bola. Ketika mundur baru pakai, kalau seperti ini pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu nih? Kanan. Kanan atau kiri? Kiri. Kenapa kiri? Kalau nah misalnya ini ya, ini lapangan yang nyerang yang arah serangan kemana? Sana. Ke sana. Kan kalau wasit nih ya, berarti kita ke arah kanan. Kan posisi wasit kan ada lapangan sana kan? Nah, lapangannya kalau begini kan, berarti dia sudah sini. Ya, dia pakai tangan kanan ya, pokoknya ke arah serangan. Sama kalau kikinya di sini juga. Nah, kalau ini berpakai tangan kiri. Ya. Ini masih kikin. Intinya wasit satunya itu melihat yang ada resiko perusutan ini. Oke, lihat. Ini juga kikinnya masih kikin. Bukan sudut ya, masih kikin. Bukannya masih out. Ini ada penalti. Ya. Adu penalti apabila wasitnya 4 orang. Jadi semua pemain cadangan sudah masuk. Ya, semua pemain cadangan sudah masuk. Kalau tim A sama tim B jumlah cadangannya beda, apa yang harus dilakukan? Menghitung yang melihat yang paling sedikit. Gimana? Melihat jumlah pemain paling sedikit. Oke, setelah itu menanyakan yang lebih. Apakah? Kalau saya tidak mengurangi sit, tidak ada wasit, tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Wasit ketiga jadi berada di tengah. Ya. Dan wasit tidak perlu nanya, Bang, yang menendang nomor berapa saja, tidak perlu. Itu aturan nomor. Sekarang wasit cukup berdiri di tengah. Ya. Oke, yang menendang pertama tim A maju. Oh, maju nomor 9. Ya. Tim B, oh maju nomor 7 cepat. Gol atau tidak gol? Ya. Bukan panitia ya dia.
Kecuali tidak ada wasit 3 atau 4, maka panitia boleh bantu. Dan panitia pun harus bersepatu. Ya, timekeeper di sini wasit yang tadi posisinya di dekat table jadi berada di seberang. Karena wasitlah yang berhak memutuskan apakah itu gol atau tidak. Dan dia harus punya kontak mata dengan timekeeper. Ya, wasit bilang gol, nanti timekeeper nambah skor. Nah, kalau wasitnya di sini dia akan kesusahan untuk kontak mata. Harus berbadan dulu. Kalau di sini dia lihat apakah gol, no gol, no. Jadi masih 2 yang jadi tetap posisi kiper lawan seperti ini. Nah, kalau ada wasit cadangan, wasit kelima, maka wasit 3 bantu di garis. Nah, ini yang 3 nih, jadi berubah di sini ya. Nah, wasit cadangan masuk ke dalam yang mencatat nomor Anda. Ini. Nah, ini contoh ya. Wasit di dekat bench meniup fluid karena pelanggaran. Selanjutnya, wasit yang meniup fluid masuk ke lokasi di mana pelanggaran terjadi untuk memberikan kartu. Ya, di sini kartu kuning. Selanjutnya, wasit lain masuk ke dalam mendekati lokasi kejadian untuk mengontrol situasi. Kemudian, wasit melaporkan nomor punggung. Yellow card nomor 29. Dan ya, wasit yang menunjukkan kartu ya pergi ke timekeeper mejanya untuk menginformasikan nomor punggung yang melanggar. Ya, jadi jaraknya itu harus di garis tengah sekitar 5 meter dari meja timekeeper. Kemudian, nah baru pindah. Ya, ini prosedur kalau mau pindah wasit. Jadi dia habis ngasih kartu, temannya datang, ya kasih tahu nomornya nomor 4 atau nomor 29, baru saya kasih kartu, kartu tengah nomor 29. Baru saya ambil posisi wasit 2 karena 4. Jadi sekarang wasit lagi sini. Kalau misalnya terjadi gol, maka yang meniup kira-kira yang mana? Kalau misalnya terjadi gol, terus kick off nih, otomatis kan harus ada wasit yang di tengah. Siapa yang nih? Wasit 2 ya. Jadi wasit yang dekat dengan table itu yang meniup. Kalau aturan lama harus wasit yang bisa meniup. Jadi wasit 2 bergeser. Kalau ini sekarang tidak. Pokoknya siapa yang di dekat table dia yang meniup. Nah, ini tadi saya katakan kalau misalnya power play ya, power play wasit 2 ini kosong, kalau tiganya di sini. Atau RAR kan RAR. Wasit cadangan RAR itu cadangan wasit yang kelima ya. Oke, selesai ya. Jadi itu adalah tentang posisi wasit. Ada pertanyaan? Tadi kan wasit yang kedua itu menuju wasit utama. Ya. Itu kalau bergantian, kalau tidak mau ganti, apakah harus tetap ke tengah ke menemui juga atau tidak? Tidak. Tidak perlu. Kalau tidak bertukar ya. Jadi biasanya wasitnya kita kasih kotak. Kotak. Ya, kode lah, kode manggil atau gimana. Yang jelas ada komunikasi yang untuk memanggil temannya datang. Atau biasanya agreement di awal, perjanjian sama wasit. Oke, Bang Febri nanti kalau misalnya saya di dekat bench keluarkan kartu, kita tukar tempat ya. Nah, jadi tidak perlu kode. Kalau keluarkan kartu kamu datang. Jadi, tapi kalau misalnya Bang Febri nanti kalau kartu kita tidak wajib tukar ya. Nanti kalau mau tukar saya kasih kode. Nah, jadi seperti itu. Penting wasit itu membuat persetujuan di awal. Sama nanti ya kita perlu tahu nih pasangan kita siapa. Nah, nanti sebelum memimpin briefing dulu. Posisi wasit seperti apa, kemudian kontak mata, kalau ada
argumen. Oke, referee tolong bantu saya. Nanti saya masih satu kan. Oke, referee tolong bantu saya. Kalau misalnya ada kejadian handball di depan saya, tapi saya tidak melihat, tolong dibantu. Silakan review. Tapi kalau misalnya ada benturan di depan saya, biarkan saya memutuskan. Dan tolong semua kejadian di circle, walaupun itu handball, kalau saya dekat, biar saya saja memutuskan. Nah, jadi ada persetujuan seperti itu. Tapi kalau saya bilang, referee, semua kejadian di dekat saya, biar saya ambil. Biarpun handball saya nggak lihat, jangan ada tiup. Nah, itu berarti jangan ditiup ya. Nah, jadi kita buat agreement. Misalnya, referee karena jaraknya ini sangat rendah, kalau Anda lihat kena jaring, silakan tiup. Referee karena ini gawangnya jaringnya dekat, tidak dalam ya, bola membentang keluar, pokoknya semua gol kita tiup ya. Kan tadi kan gol itu tidak wajib ditiup kalau jelas. Tapi karena ini jaraknya dekat, pokoknya semua gol kita tiup. Itu biasanya kalau ditangkap, ya atau di bukan gol. Ya, ada pertanyaan? Ya, mau tidak ada pertanyaan? Lanjut ke satu lagi. Ini tidak tahu nih. Saya hanya ingin tahu untuk poplay. Penguasaannya gimana gitu? Penguasaan wasit berapa ini? Penguasa pemainnya, dia memutuskan apakah itu memang ada sesuatu yang salah atau tidak gitu. Power play. Ya, apakah ada peraturan 4 detik juga? Oke, jadi kalau power play 4 detik itu hanya ketika kiper menguasai bola di area sendiri. Ya, kalau udah masuk ke area lawan tidak ada hitungan lagi. Ya, tapi harus hati-hati. Kan kiper passing kembali ke kiper, kan tidak perlu dihitung. Tapi sekali kiper dribbling bawah kembali ke diri, maka itu jadi pelanggaran bebas. Ya, karena dia memainkan bola 2 kali di setengah lapangannya sendiri sebelum tersentuh pemain lawan. Ya, itu langsung jadi, apa salahnya? Kamu memainkan bola 2 kali belum tentu lawan. Ya, kok bisa dia memainkan bola 2 kali di area lawan? Boleh. Tapi kalau di area sendiri belum tersentuh lawan, dia main 2 kali, pelanggaran. Ya. Nah, itu maksudnya Bang Febri. Iya. Ya. Kemudian apakah dia balik ke penjaga recycle itu boleh menangkap atau menepis? Ya, kalau misalnya dia sudah kembali ke sini, power play kan sama dengan kiper. Berarti bebas ya kan? Bebas, ya, dia nangkap boleh. Tapi kalau dia pas mundur, tiba-tiba bola ditepis sama dia, berarti kartu merah. Ya, karena bolanya udah ngarah ke gawang. Dia orang terakhir tidak lagi menjaga gawang, memenuhi syarat semuanya. Walaupun defendernya jauh sana ya, seperti itu. Karena ini bola udah mengarah ke gawang. Ya. Ada lagi? Ya, gimana? Kalau untuk handball, jadi maksudnya kategori handball itu yang siapa yang Dihukum. dihukum? Oke. Dihukum. Ada berapa kategori? 3. Yang pertama, ya sengaja menyentuh atau memegang bola. Yang kedua, membesarkan badan. Ya, membesarkan badan, melemparkan badannya. Yang ketiga, Menang bola dari jauh gol segera. gimana? Yang ketiga apa tadi? Ya, mencetak gol dari tangan. Ya, jadi kalau misalnya handball, kalau tangan rapat, ini bukan pelanggaran karena dia tidak membesarkan, tidak sengaja juga pegangan, tidak ada memegang bola. Tapi kalau akibat dia kena tangan, terus masuk ke gawang lawan, itu jadi pelanggaran. Tapi kalau kena tangan masuk ke gawang sendiri, sah. Ya, tidak ada pelanggaran. Nah, jadi itu tadi kita bahas panjang di awal. Tidak masalah, ya, karena tadi mau pindah ikut. Nah, mungkin nanti bisa mencari karena waktu kita harus segera ke itu ya, ke gor. Nah, tadi Pak Muslim kan ada, kopi break di sana ya? Ya, langsung kan. Ya, break di sana. Jadi silakan teman-teman persiapan. Ada sekitar 40 menit untuk menuju ke gor. Ya, masih ada pertanyaan Pak Romi? Nah, belakang. Nah, jadi Misalnya nih ada terjadi pembatalan gol gitu. Kita ada tandangan. oke, pembatalan itu dalam arti tanda untuk menunjukkan kalau tidak gol
atau golnya dianulir? Golnya dia sendiri jadi agak dasar. Oke, golnya dianulir. Ya. Masih ingat nggak tentang yang gawang bergeser? Begitu dia masuk masih itu. Kita lihat bagaimana sinyal masuk kita menganulir gol. Jelas ya? Tidak gol. No gol. Saya sudah membahas sinyal wasit, bukan membahas gol bergeser. Cuma menunjukkan sinyal wasit aja. Klik. Kalau seandainya yang terlihat dapat antara satu berdua, Berpasang kita lagi. Oke. Ketika terjadi perbedaan keputusan antara wasit satu dan wasit dua, maka yang dipakai adalah wasit satu, kecuali wasit satu menyadari kesalahannya. Ya, misalnya nih, yang sering nih bola tes, ya kan, di syuting sana, out, wasit satu video, gol clear, jadi kalau video, tes, benar, oh iya, corner, ya. Berarti keputusan final di satu. Keputusan final tetap di wasit satu. Makanya tadi ketika gol clear, corner kick, ya kan, beda nih. Tapi dia bilang ini tes, kan kita nggak tahu ada tes. Berarti kita yang kurang jeli. Ya sudah, sebagai teman, sebagai tim, ya ngapain kita debat tentang hal sederhana? Oke, corner, ya. Tapi kalau misalnya saya tetap bilang gol clear, walaupun bilang tes, tetap gol clear. Gitu, ya. Kalau sampai misalnya yang tidak diinginkan terjadi debat dalam, nah, wasit satu berhak membebas tugasnya wasit dua. Oke, wasit dua silakan jadi wasit tiga bantu saya. Ya, itu yang namanya wasit dua ini kan asisten wasit membantu. Jadi yang namanya kita membantu ya jangan memaksakan kehendak. Jadi tapi kan tetap ada agreement di awal. Ya, oke referee tolong bantu saya. Itu udah ngomong baik-baiknya teman seperti itu, saya rasa itu akan menambah solid kerja tim. Ya. Bahkan mungkin ada teman wasit yang kita kurang sukai, ya, tapi ternyata kenapa lagi mau menugaskan saya ini ya? Ya kan? Saya kan tidak suka dengan dia. Ya. Ya. Jadi ya Pak Kutu. Ya silakan. saya sering tugas sama kali ini biasa. Ada kebiasaan yang rekan-rekan yang menurut saya, menurut dapat saya itu masih salah gitu. Seperti masalah itu masih banyak rekan-rekan kita yang lebih apabila bola dikuasai oleh kiper dilempar, bola ini buat menjadi takut kecil kuning gitu. Oh, ini tadi pertanyaan lewat, sendorong dia lewat benar. Masih dikasih kuning gitu kan? Itu bukan kartu kuning atau bukan? Kalau kita jawab ulangi, baju kita ekspor itu nggak kartu kuning. Tapi masih ada yang ya. jadi dia itu kalau memperbaiki yang membenarkan yang benar. Biasakan yang benar ya. Jadi terima kasih walaupun kurang lebih seperti pertanyaan Romi tadi ya. Ketika bola hidup, kiper tangannya keluar garis. Ya, apakah itu kartu kuning? Tidak ada kartu kuning untuk pelanggaran handball kecuali ketika menggagalkan serangan. Hanya itu saja. Kalau dia menggagalkan serangan lawan, itu kartu kuning. Kalau dia menggagalkan gol, kartu merah. Selagi handball itu dia cuma sekedar membesarkan tangan atau dia sengaja memegang bola biar tidak jauh, itu no card, tidak perlu kartu. Ya termasuk misalnya masuk ke tengah, masuk ke gawang handball, pelanggaran, tidak perlu kartu. Beda kalau misalnya dia mencoba
heading. Nah, tangan kayak kan. Nah, itu baru kartu kuning. Ya, karena dia handballnya mencoba menipu wasit. Tapi kalau handball akibat kelalaian kalau itu tidak ada kartu kuning ya. Kenapa wasit kasih kartu ya? Mungkin restoran ada kita tahu juga ya. Restoran. Tapi yang jelas menurut LOTG kartu kuning itu jadi prinsipnya begini, tidak semua bola kena tangan adalah pelanggaran. Tidak semua pelanggaran handball adalah kartu. Ya, pelanggaran handball bisa tidak kartu, bisa kartu kuning, bisa kartu. Tergantung kejadiannya. Apakah karena dia lalai? Kalau lalai berarti tidak perlu kartu. Kayak tadi kan, kiper tanya tidak sengaja, wah, lalai. Merugikan tim lawan tak? Enggak, justru lawan jadi untung. Dapat pelanggaran di depan sirkel ya kan? Menggagalkan serangan berarti kartu. Menggagalkan gol berarti selesai. Itu adalah handball ya. Jadi handball ini memang butuh apa ya? Butuh kebiasaan untuk berani menerapkan yang benar. Ya. Namun penting juga bagi korps wasit untuk mengadakan sosialisasi. Kalau tiba-tiba Anda menerapkan turnamen terdekat misalnya tanpa ada sosialisasi kepada pelatih dan kapten tim, saya jamin itu akan ribut. Ya. Karena tidak ada upaya untuk sosialisasi. Tak adil dong. Ya, rekan-rekan wasit tahu peraturan. Tapi mereka tidak Anda kasih tahu tiba-tiba hukum langsung suruh bayar. Akan tidak adil. Jadi kalau mau adil itu wasit sudah tahu. Nah, nanti pas mau pertandingan turnamen ada manajer meeting sebelum drawing jelaskan. Kita ada pakai aturan terbaru. Yang rentan terjadi kekeliruan adalah tentang handball misalnya. Nah, kemudian dokso orang sama ini kalau pemain penyerang dan kiper ditebak dari belakang merah kan orang terakhir. Sekarang kan tidak, karena kiper masih ada menjaga gawangnya. Ya, seperti itu. Nah, itu hal-hal sederhana. Jadi pas manajer meeting kita nggak perlu ngasih tahu semua LTG, nggak perlu. Hanya poin-poin yang krusial. Ya, hanya poin-poin yang krusial. Dan saran saya kalau mau lebih bagus lagi, jangan saat technical meeting. Karena technical meeting banyak tim itu hanya memutus kitman. Belum lagi dia cuma nitip, ya kan? Tolong ambilkan. Di Indonesia, khususnya di Kalpar ya, TM itu niatnya hanya ingin lihat drawing. Siapa lawan saya besok? Padahal tunggu di Instagram itu nanti keluar tahuan ya. Manajer meeting itu atau technical meeting itu adalah untuk membahas peraturan apa yang kita pakai, berapa durasi pertandingan, menentukan pemenangnya gimana, ya, aturan apa yang dipakai. Terakhir belum terakhir, jersey apa, drawing dulu lawan siapa, baru jersey apa yang akan digunakan. Nah itu baru main drawing. Kemarin Linus itu drawing satu kategori sampai 3 jam. Nah sekarang kan orang mindset kita di luar sana drawing itu setengah jam untuk cepat undi ya, kan? Melengkapi berkas, bayar pendaftaran. Nah kalau bisa nawar uang kartu gitu ya, panitia bilang 25.000 kartu kuning, 50 kartu merah. Tawar 20.000 ya. Oke ya, sampai jam 3. Oke, satu lagi. Keputusan saya pernah ngambil keputusan gini Mas. Ada pemain penyerang, kemudian pemain bertahan. Pemainnya bukan penjaga gawang. Ya. Pemain penjaga sudah lewat dari penjaga gawang, kemudian pemain ini menepis bola. Ya. Posisi bola masuk. Ya. Tapi bolanya tetap masuk. Bola sudah masuk, saya sahkan, kemudian saya kartu merah pemain. Betul atau salah? Kartu merah. Harusnya kartu kuning. Kartu kuning saja ya. Jadi kalau misalnya itu tidak gol, kartu merah. Tapi karena dia tetap gol, kartu kuning. Berarti Ya. Jadi dia misalnya kayak Suarez ya, semuanya tahu nih kejadian Suarez di Piala Dunia. Suarez berupaya menggagalkan gol, tapi ternyata bolanya tetap masuk. Maka itu bukan kartu merah, tapi kartu kuning. Golnya sah. Nah, kalau tadi jadi tidak gol, maka kartu merah, penalti. Ya kan, karena handball. Tapi karena dia tadi gol, derajat kartunya turun menjadi kartu kuning. Oke? Ya, ada lagi? Oh ya, silakan jawab.
itu temot bang. Temot. Iya. Misalnya tidak ada wasit 3 dan tim kiper, tim apa? Tim ya. Ya, time keeper. Iya, yang berhak minta temot Yang berhak minta temot adalah official team. Yang memberi. masih terdekat. Itu wasit yang terdekat. Kalau wasit yang dekat garis dia jauh, ada datang-datang ke dia, wasit di seberang tahu ini minta temot dan bola sudah berada di penguasaan dia, silakan. Jadi temot. Pastikan ya. Oh ya, sih, terima kasih. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau jadi nggak boleh pemain minta temot ya. Kecuali pemain itu tidak ada pelatih. Nah, karena kan ada kayak misal tim SMA, pelatih mana? Pak dulu belum datang, sit gitu kan. Nah, jadi sama-sama dia ya oke. Ya tidak masalah. Ya, tapi kalau ada pelatih, maaf, yang bisa meminta hanya ofisial. Ya, entah itu pelatih ataupun asisten, ya itu yang bisa minta. Oke? Yang masalah PA, kalau lama kan misalnya PA itu ketika bola mati untuk dia minta time out. Ya. Sekarang mati. Sama. Jadi tim Pak Aki yang minta time out melawan tim Pak Safius. Selama bola awal masih penguasaan Pak Safius, Pak Aki yang belum dapat time out. Nah, itu belum ada perubahan Pak. Ya, jadi sama. Ya, jadi time out menit berapa pun boleh. Jadi tidak ada aturan 1 menit terakhir tidak boleh jatuh, tidak ada. Oke, clear ya? Kita cukupkan? Ya, Apa Pak. lagi yang perlu perintah? Ya. Makanya masalah pengendalian pemainnya. Apabila dalam waktu yang lalu, begitu waktu selesai temot, tim untuk manajemen apakah pemain yang masuk dulu atau langsung otomatis? Oke, dilihat dulu. Kalau misalnya dia udah sempat masuk, baru time out, berarti silakan lanjut. Tapi kalau dia udah berdiri, belum ganti out. Berarti nanti dulu bergantian pakai Robin dulu. Pas mulai lagi masuk dulu yang tadi, baru dia masuk dulu. Ya, tidak perlu setelah itu. Tapi yang terakhir masuk dulu, baru dia bergantian. Nah, baru mulai. Ya, sip ya, kita cukup ya. Nanti pertanyaan silakan di lapangan. Kenapa kita sudah ada di sana? Conditioning atau pemanasan, warming up. Jam 4 kok. Pakaian pasif ya. Maksudnya baju jersey dan pendek, kaki panjang, sepatu besar. Jangan lupa bawa duit masing-masing. Ya, kalau mau pinjam